ولهذا جاء بالحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah memberikan kepada kita hidayahnya, taufiknya, inayahnya, dan menjadikan kita orang-orang yang menerima apa yang datang kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana biasa sebelum kita memulai pelajaran kita tafsir, terjemahan dan tafsir, kita dengarkan terjemahan dari surat Al-Buruj yang sudah kita pelajari sebelumnya. Terjemah sudah ada? Insyaallah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumil maw'ud. Dan hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud. Yang bersaksi dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud. Dibunuh sahabat-sahabat parit. An-nari dzatil waqud. Api yang memiliki kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka di atasnya duduk-duduk. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka atas apa-apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin menyaksikan. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menghukum kecuali dari mereka yang beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang miliknya kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha memperhatikan atasnya segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengazab orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, kemudian tidaklah mereka bertaubat, maka atas mereka azab jahanam
dan untuk mereka azab yang membakar. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Inna batasha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar dahsyat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dan dia memulai penciptaan dan mengulang. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dia maha pengampun dan penyayang. Dzul 'arsyil majid. Yang memiliki ars yang maha mulia. Fa'alul lima yurid. Maha melakukan untuk apa-apa yang dia inginkan. Hal ataka hadithul junud. Apakah telah datang cerita tentara Fir'aun wa Thamud. Fir'aun dan Samud? Balil ladzina kafaru fi takdzib. Akan tetapi orang-orang yang kafir di dalam kedustaan yang berulang. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah dari belakang mereka maha meliputi. Bal huwa Qur'anum majid. Akan tetapi Al-Quran yang mulia dia Al-Quran yang mulia fi lauhim mahfuz. Di dalam lembaran yang dijaga. Pelajaran berikutnya adalah surat Al-Insyiqaq. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Idza as-sama' insyaqqat. Idza apabila as-sama' langit insyaqqat terbelah. Idza as-sama'u insyaqqat apabila langit terbelah. Dan langit terbelah di hari kiamat. Maka ayat berbicara tentang sesuatu yang pasti akan terjadi di hari yang dijanjikan Allah, yaitu hari kiamat. Hari akhir daripada perjalanan tata surya yang diatur sedemikian rupa dan rapi oleh zat yang mengaturnya.
yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. As-sama, langit, secara makna ada dua kemungkinan. Ada dua makna. Pertama, langit dalam makna benda. Sesuatu yang ada di atas kita, bendanya keras, berpintu, tak bisa dilewati kecuali dengan izin pencipta langit. Memiliki penjaga-penjaga pada pintu-pintu itu, dan jumlahnya ada 7 lapis. Ini makna langit yang pertama. Sebagaimana kita mengenal bumi, ada zat, ada benda. Maka langit juga bermakna zat dan benda, dan dia berada di atas bumi dan memiliki pintu-pintu. Itulah yang dilewati oleh Nabi kita tercinta SAW ketika Mi'raj. Namun beliau melewati pintunya. Dan setiap melewati pintu, minta izin. Beliau dan malaikat Jibril minta izin kepada malaikat-malaikat penjaga pintu. Dan malaikat penjaga pintu sudah biasa melihat malaikat Jibril lalu lalang melalui pintu tersebut. Namun yang satu ini, yang bersama malaikat Jibril ini siapa? Sehingga mereka bertanya, siapa bersamamu, wahai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan Muhammad. Mereka pun bertanya, awaqad bu'its, apakah dia setelah diutus oleh Allah? Jadi langit dalam makna yang pertama adalah benda dan berada di atas bumi dan ada 7 lapis. Yang pertama, yang dekat dengan bumi disebut dengan langit dunia. Langit dunia bisa bermakna langit yang paling rendah, karena dunia bermakna rendah. Atau bisa bermakna langit yang paling dekat dengan bumi. Kemudian ada langit lagi di atasnya, ada langit lagi di atasnya, sampai 7 langit. Dan jarak antara satu dan yang lainnya 500 tahun perjalanan. Menunjukkan bahwa dia makhluk yang besar, kokoh, tanpa penyanggah, tanpa tiang. Dan tidak akan ada yang bisa membuat sesuatu berada pada suatu tempat dan kokoh keberadaannya tanpa tiang kecuali Allah satu-satunya. Ini makna yang pertama langit. Dan makna yang kedua, langit adalah semua yang ada di atas kita. Semua yang ada di atas kita juga disebut dengan langit. Berarti awan di atas kita, maka disebut dengan langit. Walau bukan benda yang tadi. Oleh karena itu, Allah mengatakan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Langit maksudnya adalah awan. Kenapa awan dikatakan langit? Karena dia berada di atas. Ala kulli hal, yang sedang Allah bicarakan meledak di sini dan pecah adalah langit dalam bentuk yang zat. Zat langit dalam makna yang pertama. Dia adalah makhluk Allah, punya zat, kuat, kokoh, tidak bisa ditembus, ada pintu untuk melewatinya, pintu-pintu yang sangat banyak. Namun suatu saat dia akan menjadi rapuh dan hancur dan meledak. Inilah kejadian yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Apabila langit yang dia ada di atas manusia, di atas bumi,
yang selama ini menjadi payung atau atap bumi, dan dia pecah, maka dia akan jatuh ke bawah, menghantam bumi itu sendiri. Ini merupakan satu di antara sekian banyak dan sangatlah banyak di dalam Al-Quran kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan ayat-ayat yang lain yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Semua ini kejadian masa yang akan datang yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan dia terhitung sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberitahu kepada kita sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bukan karena Rasul tahu yang gaib, namun karena beliau diberitahu. Bukan karena Rasul menguasai ilmu gaib. Yang menguasai ilmu gaib satu-satunya adalah Allah. Namun Allah memberitahu kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah memberitahu kepada kita. Namun sungguh pun demikian, seorang manusia berhadapan dengan manusia, dan dia memberitahu sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, ini adalah mukjizat. Ini adalah apa? Ini adalah mukjizat. Terlepas bahwa beliau tidak tahu yang gaib, beliau diberitahu, akan tetapi ketika manusia menerima dari manusia berita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, ini adalah mukjizat. Ini adalah hal yang luar biasa, hal yang di luar kebiasaan. Manusia tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Bahkan nanti sore akan terjadi apa, kita pun tidak tahu. Rasul berbicara akan terjadi begini, 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 begini. Maka ini adalah mukjizat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara, masih banyak mukjizat Rasul yang lainnya, namun di antara mukjizat yang hebat yang diberikan Allah kepada Rasul, Rasul berbicara hal yang gaib. Di masa yang akan datang, Rasul berbicara tentang hal yang gaib yang terjadi di masa lalu. Ini adalah mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, dan di antara mukjizat beliau yang sangat luar biasa. Satu. Yang kedua, mukjizat-mukjizat kemudian terwujud. Ketika dia terwujud, menjadi mukjizat baru lagi. Ketika beliau menyampaikan, mukjizat, hal yang luar biasa. Begitu mukjizat yang beliau sampaikan itu terwujud, mukjizat di atas mukjizat. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang memberitahu sesuatu yang di masa yang akan datang, ternyata itu hanya omongan kosong. Maka pembuktian secara kejadian bahwa terjadi, benar-benar terjadi seperti yang diberitahu adalah mukjizat berikutnya, dan itu semakin menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Rasul benar-benar wahyu dari yang maha tahu segala sesuatu. Ya. Dan apa yang diberitahu oleh Rasul yang terjadi di masa yang akan datang sangatlah banyak, sebahagiannya telah terwujud dan masih ada yang belum terwujud. Ayat berikutnya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa dan adzinat, tunduk. Li, kepada. Rob, Rob, ha-nya, dan dia tunduk kepada Robnya. Langit, adzinat, langit tunduk. Li Rabbiha, kepada Rob yang telah menciptakannya, yang telah mengaturnya, yang telah memerintahkan sesuatu kepadanya. Wa adzinat li Rabbiha wa huqqat,
dan pantas. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit itu tunduk kepada Rabb-nya, wa huqqat, dan pantas bagi dia untuk tunduk. Karena yang memerintahkannya adalah Rabb yang lisan manusia tidak akan sanggup untuk berbicara sempurna tentang kekuasaannya dan keperkasaannya dan kemahakuasaannya. Karena semua yang dia katakan akan terjadi, akan seperti yang ia katakan. Lisan manusia tidak sanggup berbicara tentang kekuasaan ilahi secara sempurna. Sehebat apapun lisan berbicara tentang kekuasaan yang dimiliki Allah, maka kekuasaan Allah di atas apa yang dibicarakan manusia. Dan itu berlaku kepada seluruh sifat-sifat Allah. Kita ketika berbicara rahmat dan kasih sayang Allah, buatlah kalimat sehebat apapun tentang rahmat dan kasih sayang. Ketahuilah bahwa rahmat dan kasih sayang Allah lebih hebat daripada apa yang bisa kita bicarakan. Bicaralah tentang ilmu Allah. Keluarkan kalimat-kalimat sehebat apapun yang bisa dikarang manusia tentang ilmu. Mengetahui dan mengetahui segala-galanya, ilmu Allah di atas semua itu. Kenapa? Karena yang diketahui oleh manusia dari Rabb-nya hanya kadar batas tertentu yang Allah ingin memberitahu itu kepada manusia. Ilmu kita tidak ada apa-apanya untuk berbicara Allah saja, bukan melihat hakikat dan kehebatan semua itu, membicarakannya. Karena di ayat Al-Quran, ayat kursi yang insya Allah semua kita hafal, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Manusia tidak bisa menguasai sesuatu tentang Allah kecuali kadar yang Allah inginkan untuk mereka ketahui. Kadar yang Allah inginkan untuk mereka apa? Mereka tahu. Maka ketika Rabb yang Maha Kuasa ini yang memerintahkan langit, pasti sangat pantas bagi langit yang sangat kuat tunduk dan patuh kepada perintahnya. Karena yang memerintahkannya adalah Rabb yang Maha Perkasa, Maha Digdaya, Maha Kuasa, yang telah mengatur segala-galanya, menciptakan segala-galanya, dan segala-galanya di bawah kasih sayangnya, di bawah aturannya, di bawah perintahnya, di bawah semua yang bisa kita katakan. Akan tetapi, ketahuilah bahwa semua ciptaan Allah tunduk dan patuh kepada perintahnya. Untuk kejadian. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Adzinat apa? Patuh, tunduk. Langit itu tunduk, wa adzinat hiya, langit tadi, li rabbiha kepada Rabb-nya, wa huqqat, dan pantaslah dia untuk melakukan itu. Wa idzal ardu muddat, wa idza al ardu muddat. Dan ayat yang sama kita tulis wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Silahkan terjemahkan ini, diulang dengan yang tadi, namun untuk bumi. Terjemahannya sama, namun peruntukan yang berbeda. Kalau yang di atas, peruntukannya untuk langit.
Kalau yang di bawah peruntukannya untuk bumi. Karena ayat setelahnya adalah wa idzal ardu, dan ketika bumi dibentangkan. Apabila bumi dibentangkan, makna dibentangkan ada dua. Pertama, tak ada lagi langit, tak ada lagi gunung, dan tak ada lagi lembah. Semua datar. Atau makna yang kedua, dia dipanjah, ditambah lebarnya. Dia ditambah apa? Lebarnya. Dan dua-dua makna ini terkandung di dalam kalimat muddat. Sekarang apabila kita melihat bumi, bukankah bumi itu ada murtafaat, ada yang tinggi-tinggi, gunung, bukit, ada lembah di bawah. Ketika laut airnya sudah semua tumpah, apa yang akan terjadi pada laut? Lembah. Lembah yang sangat luas. Ya atau tidak? Lebih luas dari seluruh lembah yang pernah dikenal oleh manusia yang bukan laut. Dan semua itu tidak akan ada. Nanti pada saatnya, semua itu akan sirna, seluruh langit, seluruh gunung-gunung akan datar. Dan seluruh lembah-lembah akan datar. Sehingga dia merupakan sebuah padang pasir yang sangat luas, tempat di mana manusia akan dikumpulkan dan dihisab. Itulah dia padang mahsyar. Itulah dia padang mahsyar. Idza as-sama'u unshaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Ada ayat sebelumnya, wa alqat ma fiha wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa dan alqat, melemparkan, ma apa-apa, fiha di dalamnya, wa dan takhallat, mengosongkan. Wa alqat, dan dia melemparkan, mengeluarkan dari dalamnya, ma fiha, apa yang ada di dalamnya, di dalam bumi ini. Wa takhallat, dan dia mengosongkan dirinya dari apa yang ada di dalamnya. Kata para ulama, maknanya adalah mayat. Maknanya adalah mayat. Mayat-mayat yang ada di perut bumi. Ketahuilah bahwa ketika manusia dibenamkan di perut bumi, di dalam tanah, jasadnya tidak hilang. Walau hilang dalam pandangan mata manusia, namun jasadnya terurai kembali menjadi sesuatu yang seperti wujud dasarnya. Tapi dia ada di situ. Dia ada di bumi itu. Namun dia terurai kembali
seperti asal-usul penciptaannya. Maka manusia yang memandangnya sama dengan tanah. Karena dia terurai kembali. Namun dia ada di sana. Berarti, kalau begitu adanya, maka mayat-mayat yang ada dari dahulu kala sampai sekarang, sampai nanti, semuanya ada di perut bumi. Ya atau tidak? Itu yang dilemparkan lagi oleh bumi, sehingga kosong dari mayat. Itu dia hari berbangkit. Itu dia hari berbangkit. Di mana unsur-unsur manusia yang sudah berubah, seperti menjadi asal usulnya itu tanah, kembali menyatu menjadi manusia itu. Dan kemudian dilemparkan oleh bumi ke atas. Ini adalah hari apa? Hari di mana kita semuanya dibangkitkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di padang mahsyar. Sudah kita katakan tadi, ma'asyarul muslimin, bahwa bumi akan menjadi datar, tak ada gunung, tidak ada apa? Lembah, hanya padang pasir yang luas, datar. Tak ada lagi tanda-tanda sehingga manusia tidak kenal lagi bumi itu. Bumi sudah berubah. Kalau dulu ada pohon, ada bangunan, ada gunung, ada lembah, ada jalan, ada indikasi-indikasi. Sesuatu yang dikenal oleh manusia dari bumi, udah nggak ada, sudah habis. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Ketika bumi sudah berubah, tidak lagi bumi yang dikenal manusia. Tapi di atas bumi itulah padang mahsyar. Padang mahsyar di atas bumi itu. Kenapa? Karena manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Bukankah alam kubur manusia di bumi? Karena bumi yang akan melemparkan apa yang ada di dalamnya. Sehingga manusia ketika keluar masih di bumi. Dikeluarkan oleh bumi dari perutnya. Paham yang Anda maksud? Berarti padang mahsyar adalah di atas permukaan bumi. Tapi bumi yang tidak lagi kita kenal. Bumi yang sudah dengan wajah baru. Dan Ana mengatakan, semua yang ada di permukaan bumi hancur dan binasa, terkena dahsyatnya hari kiamat. Terkena apa? Dahsyatnya hari kiamat. Bukankah gunung-gunung tercabut dari akarnya? Bukankah dia terlempar ke sana dan kemari bagaikan kapas? Maka dia akan hancur dan binasa sehingga kita tidak kenal lagi, tidak ada lagi yang namanya gunung karena sudah hancur dan terlepas dari posisinya. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, ini ayat yang Anda katakan tadi sama dengan ayat yang sebelumnya, terjemahannya sama, namun peruntukannya untuk apa? Untuk bumi. Bumi patuh, bumi tunduk kepada Rabb-nya yang memerintahkannya dan sangat pantas baginya untuk tunduk. Kita tidak ragu lagi ma'asyarul muslimin bahwa bumi akan bergerak sesuai dengan perintah penciptanya, perintah pengaturnya, perintah Rabb-nya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bumi itu mendengar. Bumi mengerti perintah. Bumi punya keinginan untuk tunduk. Nampak? Kalau tidak ada perintah untuk begini, dia tidak akan lakukan. Kalau dia tidak mendengar, dia tidak mendengar perintah. Itu pertanda bahwa bumi sebenarnya makhluk yang
ciptaan Allah, dia makhluk yang bisa mendengar perintah, makhluk yang bisa menjalankan perintah. Namun kita tidak tahu bagaimana dia mendengar, bagaimana cara dia mendengar, bagaimana cara dia memahami, bagaimana cara dia berkeinginan untuk patuh. Kita nggak pernah tahu. Karena kita hanya tahu sesuatu yang Allah takdirkan kita bisa tahu. Bebatuan pernah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau di Mekah. Coba lihat, batu mengucapkan salam, berarti batu bisa berbicara. Batu tahu siapa yang datang. Batu mengeluarkan suara, didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Itu pun kita tidak pernah tahu bagaimana cara batu berbicara, bagaimana batu tahu siapa yang lewat. Ana ingin mengatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan bumi ini daripada makhluk ciptaan Allah adalah makhluk yang punya akal, punya kemampuan mendengar, punya kemampuan melakukan sesuatu, namun di alamnya yang manusia tidak mengerti apa dan bagaimana. Semua kita pasti pernah tahu bahwa dulu di awal-awal Masjid Nabawi berdiri, maka Nabi khutbah di atas kayu, yang kayu itu adalah pohon kurma yang dipotong. Pohon kurma yang dipotong. Pohon kurma mirip dengan pohon sawit. Tuh bayangkan pohon kurma itu sangat mirip pohon sawit, sangat mirip. Dia bagaikan saudara kembar. Yang kalau orang tidak pandai melihatnya dengan seksama, orang mengira kurma adalah sawit dan sawit adalah kurma. Hanya ada perbedaan-perbedaan tipis. Antum bayangkan pohon dipotong, batangnya dibersihkan sekelilingnya, lalu diletakkan di masjid. Kayu tidak? Kayu. Batang kayu. Yang kita anggap tidak bisa berbicara, tidak punya perasaan, tidak bisa memahami, tidak bisa mengeluarkan suara, tidak mengerti apa yang terjadi. Itu menurut kita. Tapi ternyata beberapa lama Rasulullah khutbah di atas batang itu, hanya sebuah batang kayu yang dipotong. Sahabat membuatkan untuk beliau mimbar. Kayu juga, tapi mimbar yang sudah dibentuk. Kayu yang sudah dibentuk oleh orang yang pandai membuat kayu menjadi sesuatu yang berbeda dengan wujud aslinya. Dibuatkanlah mimbar 3 tingkat. Dan ketika mimbar itu dibawa ke masjid, Rasulullah pun meninggalkan batang tadi dan naik di atas mimbar. Tidak hanya Rasul, seluruh sahabat yang ada di masjid mendengarkan rintihan, kesedihan batang kayu tadi. Dia mengeluarkan suara tangisan, rintihan, sedih dari kayu yang sudah dipotong dari batangnya, yang sudah kita katakan benda mati. Semua yang ada di masjid mendengarkan rintihan, suara sedih dari batang kayu tadi. Berarti ada suara. Ketika Allah memperdengarkan suara kayu kepada para sahabat bisa mendengarkan suara itu. Yang selama ini terhijab dari pendengaran manusia dengan aturan ilahi. Kemudian Rasulullah SAW turun dari mimbar yang tadi dibuatkan dan memeluk kayu itu, baru dia diam. Seolah-olah menghiburnya dengan pelukan. Memperlakukannya bagaikan makhluk yang berakal. Bagaimana kalau orang sedih coba? Manusia kalau sedih kita perlakukan bagaimana? Kita peluk. Baru dia diam. Lalu Rasulullah naik lagi ke atas mimbar.
Dan Rasulullah mengatakan, kalau saya tidak peluk dia, dia akan menangis sampai hari kiamat. Dia akan seperti itu merintih, dan tangisannya itu sampai hari kiamat. Ala kulli hal, saya ingin mengatakan kepada kita semua ini makhluk hidup. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah. Semua melantunkan tasbih, puji-pujian, pujaan-pujaannya kepada Rabbnya, semuanya. Ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Semua bertasbih. Allah mengatakan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Namun kalian tidak mampu untuk mengetahui tasbih mereka bagaimana. Terakhir dalam arti kata, bukan yang terakhir tapi pada bahasan kita ini, di akhirat nanti kulit kita akan berbicara. Kulit manusia akan berbicara. Manusia tidak mengerti bagaimana cara kulit berbicara, namun nanti di akhirat dia akan mendengar kulit berbicara. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran tentang kulit orang-orang kufar. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Berkata mereka kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian berbicara menjadi saksi atas perbuatan kami? Maka kulit berbicara. Kulit berbicara. Berarti dia adalah makhluk yang mampu mengeluarkan suara. Namun kita tidak tahu sekarang bagaimana dia berbicara. Kembali kita ke ayat tadi. Wa idzal ardu muddas. Dan apabila bumi dibentangkan, ditambah panjangnya juga. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan dia melemparkan isi mayat-mayat yang ada di dalam perutnya. Dan dia kosongkan dirinya dari mayat-mayat. Sebagian para ulama mengatakan ayat juga berlaku umum. Tidak hanya mayat, tapi seluruh yang di perut bumi dikeluarkan. Seluruh yang ada di perut bumi apa? Dikeluarkan sehingga dia kosong dari benda-benda selain bumi itu sendiri. Menunjukkan bahwa di perut bumi ini banyak benda yang dia bukan bahagian daripada bumi. Emas bukan bahagian daripada bumi. Timah bukan bahagian daripada bumi. Apapun besi-besi yang ada di permukaan, di dalam perut bumi, bukan bahagian daripada bumi. Hari itu dia kosongkan dirinya dari sesuatu selain dirinya. Maka di hari kiamat, bukan hanya langit yang jatuh ke bawah, namun yang dari bawah pun meledak ke atas. Bumi mengosongkan dirinya dari apa-apa yang bukan dia yang ada di dalamnya. Bisa difahami? Maka kejadian ini di hari kiamat ketika langit-langit pecah, dan bumi dibentangkan untuk persiapan padang mahsyar, dan dia dikosongkan dari mayat-mayat yang ada di dalam perutnya, di dalam dirinya. Langit dan bumi tunduk dan patuh kepada perintah penciptanya. Tidakkah pantas bagimu, hai manusia, yang kerdil dan kecil, yang dirimu tak ada apa-apanya dibanding luasnya bumi, apalagi langit? Tidakkah pantas bagi dirimu untuk juga tunduk dan patuh kepada penciptamu?
Oleh karena itu ayat setelahnya ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Oleh karena itu ayat setelahnya adalah wahai manusia. Selalu kita katakan dan akan selalu kita katakan, akan selalu kita ulang bahwa yang ada di dalam Al-Quran dalam bentuk khabar, dalam bentuk berita, baik berita yang masa lalu atau berita yang akan datang, semuanya berita, khabar. Itu tidak hanya kabar yang harus diimani, tapi di dalamnya adalah nasihat. Di dalamnya adalah nasihat. Di dalamnya terdapat perintah atau larangan atau kedua-duanya. Ketika Allah bercerita tentang langit yang akan pecah dan meledak karena tunduk dan patuhnya kepada Allah, ketika Allah bicara tentang bumi yang akan kehilangan gunung-gunungnya dan mengosongkan dirinya dari apa yang ada di perutnya dan kemudian menjadi datar, dan itu ia lakukan karena ketundukan dan kepatuhan kepada Rabb-Nya yang telah memerintahkannya melakukan itu, ini kabar. Namun bukan murni kabar. Di dalamnya ada peringatan, wahai manusia. Bumi saja begini loh kepada penciptanya. Langit saja begini loh kepada penciptanya. Kamunya bagaimana? Inilah dia yang diinginkan oleh Allah dari kabar itu. Nasihat. Peringatan. Yang peringatan itu adalah tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Maka kabar yang ada di dalamnya peringatan. Kabar yang ada di dalamnya nasihat. Kabar yang ada di dalamnya bukan sekedar berita untuk diberitakan dan selesai. Itu bukan dongeng. Dan inilah keindahan Al-Quran di saat dibaca. Dirimu dibanding luasnya bumi ini, besarnya bumi ini, bisa dibandingkan tidak? Kenapa tidak tunduk dan patuh? Sementara bumi saja tunduk dan patuh. Bumi yang besar saja pantas bagi dia untuk tunduk dan patuh kepada penciptanya. Walau sebesar itu dia. Jauh lebih besar dari bumi adalah langit. Jauh lebih kokoh daripada bumi adalah langit. Namun dia tunduk dan patuh kepada penciptanya. Siapa dirimu, wahai manusia? Sadari. Mungkin semua kita, atau sebahagian kita, pernah naik pesawat. Tingginya hanya sekian kilometer dari permukaan bumi. Terutama ketika dia baru naik. Itu baru hanya sekian kilometer. Belum sampai 11 kilo. Kalau sudah 11 kilo itu udah nggak kelihatan lagi di bawahnya. Kalau sudah sampai 33.000 kaki, 35.000 kaki di atas, itu sudah nggak kelihatan lagi di bawahnya. Kita masih berbicara di saat dia masih belum sampai kepada puncak ketinggian yang yang dia berada di atasnya gitu lah. Di setting berada di atas ketinggian itu. Ya baru sekian kilo dari atas tanah. Itu manusia sudah nggak kelihatan lagi udah.
Saking kecilnya kita. Mungkin masih kelihatan rumah, masih kelihatan mobil yang bergerak, ya kan? Masih kelihatan gedung-gedung, apalagi gedung-gedung tinggi masih kelihatan. Namun manusianya udah nggak nampak. Saking kecilnya. Manusia udah nggak kelihatan lagi, saking kecilnya. Itu baru berhadapan dengan luasnya bumi. Maka bagaimana mungkin manusia akan sombong kepada Allah penciptanya? Bagaimana mungkin manusia tidak pantas untuk tunduk dan patuh kepada penciptanya? Sedangkan langit dan bumi saja yang sedemikian besar, sedemikian kuat, sedemikian luas. Kalau sudah Rabb-nya memerintahkan, tunduk dan patuh. Ketika Allah berbicara tentang kisah Nabi Nuh di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan qila, dikatakan, wa qila, dan dikatakan kepada bumi, ya ardu, wahai bumi, ibla'i ma'aki, telan kembali airmu. Wa ya sama, dan dikatakan juga kepada langit, ya sama, wahai langit, aqli'i, berhenti, jangan curahkan lagi air. Berarti Allah berkata kepada bumi, mengucapkan kata-kata kepada bumi, dan bumi mendengarnya. Dan Allah mengucapkan kata-katanya kepada langit, dan langit mendengarnya. Ada perintah dari Allah kepada bumi, wahai bumi. Allah memanggil bumi, ya ardu, wahai bumi, ibla'i ma'aki, telan kembali airmu. Allah berkata kepada langit, ya sama, wahai langit, aqli'i, udah cukup. Jangan curahkan lagi air. Perintah, perkataan Allah kepada bumi, perkataan Allah kepada langit. Dan bumi tunduk dan patuh. Dia pun mulai menyeret kembali air. Dan langit pun patuh. Dia pun mulai berhenti menurunkan air seperti perintah penciptanya. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia harus tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhal insan, wahai al-insan, manusia, innaka, sesungguhnya kamu atau engkau kadihun, bekerja keras, ila, ke atau kepada Rabbika, Rabbmu, kadhan, benar-benar bekerja keras. Fa, maka, mulaki, engkau menemui, nya, engkau benar-benar bekerja keras di bumi, kemudian engkau akan kembali kepada Rabbmu. Famulaqi,
maka setelah itu engkau akan bertemu dengannya. Engkau akan bekerja keras, setelah itu engkau akan dibawa kepada Rabb-Mu. Awalnya bekerja keras di bumi, setelah itu dimatikan dan dibawa ke menghadap Allah. Ini saat kita sedang bekerja keras. Kerja keras ini apa? Beramal. Kenapa dikatakan bekerja keras? Karena amal itu susah. Tak mudah. Amal itu membutuhkan aneka ragam perjuangan. Amal itu membutuhkan aneka ragam usaha. Harus melawan ini, melawan itu, melawan ini, melawan itu, melawan bakhil, melawan kantuk, melawan egois, melawan. Bukan pekerjaan mudah. Setelah itu manusia akan dimatikan dan dibawa menghadap Rabb-Nya. Ila Rabbika. Famulaqi, maka ketika itu engkau akan menemuinya. Nya di sini bisa maknanya adalah nya amal dan bisa maknanya adalah nya Rabb. Kedua makna ini di dalam ayat ini bisa bermakna kedua-duanya. Dan kedua-dua maknanya sahih. Engkau beramal, kau bekerja keras dalam amal yang telah diperintahkan engkau untuknya dalam kehidupanmu, dan nanti engkau akan bertemu dengan amalmu itu. Atau maknanya, di bumi engkau beraktivitas, nanti setelah mati engkau akan dibawa kepada Rabb-Mu, maka nanti engkau akan bertemu dengan Rabb-Mu itu. Dan ketika engkau bertemu dengan Rabb-Mu, ia akan membalasmu dengan amalmu. Dia akan membalasmu dengan amalmu. Kalau amalmu baik, ia balas dengan kebaikan. Dan kalau amalmu buruk, engkau juga pantas menerima keburukan. Karena itu adalah keadilan. Yang tidak adil adalah engkau berbuat baik, balasan bagimu buruk. Engkau berbuat buruk, balasan bagimu baik. Itu tidak adil. Yang adil adalah kalau engkau berbuat baik, balasan bagimu adalah kebaikan. Kalau engkau berbuat buruk, balasan bagimu adalah keburukan. Itulah keadilan, dan semua manusia sangat memahami adil itu sesuatu yang baik. Oleh karena itu, neraka adalah hal yang baik yang Allah lakukan untuk orang yang pantas masuk neraka, karena Allah melakukan keadilan kepada mereka. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini secara materi. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya masuk kepada orang-orang yang dapat catatan kitab di sebelah kanan dan apa yang akan terjadi dalam hisab, dan orang yang mendapatkan catatan kitabnya di sebelah kiri, apa yang dia ucapkan dan kemana dia akan pergi. Pada pertemuan yang akan datang biidnillahi azza wa jal. Sampai di sini dulu materi kita, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Allah mudahkan kita untuk bisa menjawabnya. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah muddat dan sutihat yang ada dalam surat Al-Ghashiyah bermakna sama? Sutihat maknanya mengarah kepada hamparan, didatarkan.
dijadikan hampar. Sementara muddat, dia bisa bermakna hamparan dan bisa bermakna tambah panjang. Bisa bermakna tambah panjang. Dua-duanya saling memiliki makna yang sama, namun muddat memiliki makna yang lebih. Memiliki makna yang lebih. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apakah benar bahwa karma itu ada? Bagaimana kalau kita berbuat zalim kepada manusia, namun dia sudah meninggal? Karma, berbuat buruk, lalu Allah balas keburukan di dunia, itu ada. Namun, kalimat karma, kadang manusia membicarakannya dalam teks yang tidak membawa Allah. Dalam teks yang tidak membawa Allah. Seolah-olah hukum karma itu bukan sesuatu yang terjadi tanpa aturan ilahi. Namun tinggal tambahkan saja bahwa kalau kita berbuat buruk, Allah juga membalasi kita dengan keburukan kalau Allah berkehendak. Namun ketika Allah berkehendak tidak diturunkan keburukan karena perbuatan buruk kita, maka Allah fa'alul lima yurid. Dia yang maha mengatur. Namun, bukankah telah Allah buktikan mereka yang berbuat rusak di permukaan bumi, Allah hancurkan. Keburukan dibalas dengan keburukan. Dalam surah Al-Buruj, coba lihat. Yang baru kemarin kita pelajari. Bukankah mereka membakar orang yang beriman dengan api di dunia? Mereka membuat parit besar, lalu diletakkan di dalamnya kayu bakar. Lalu mereka menyalakan kayu bakar itu dan mencampakkan orang yang beriman ke dalam kobaran api yang besar itu. Bukankah di ayat yang sama juga Allah mengatakan, walahum adzabul hariq. Mereka juga akan mendapatkan azab dibakar. Bagaimana mereka membakar orang yang beriman? Maka juga mereka akan mendapatkan azab dibakar. Keburukan dibalas dengan keburukan. Kalau ayat berbicara tentang akhirat, namun keburukan dibalas dengan keburukan yang sama, al-jaza'u min jinsil amal. Dan yang seperti itu kadang terjadi di dunia. Kita tipu orang, lalu dengan izin Allah, kita juga ditipu orang. Kita sakiti manusia, dengan izin Allah, kita juga disakiti oleh manusia. Kita lukai perasaan orang, dengan izin Allah ada orang lain yang melukai perasaan kita. Kita curi harta orang, dengan izin Allah ada juga Allah takdirkan orang yang akan mencuri harta kita. Dan ini yang kadang-kadang disebut manusia karma. Balasan dari Allah sesuai dengan keadilan dan hikmah dari Allah. Nah, anak yang durhaka kepada orang tuanya, Allah takdirkan juga dia didurhakai oleh anaknya. Nah, lalu bagaimana kalau orang yang kita zolimi sudah meninggal? Pertama, minta maaf kepada Allah. Kedua, lakukan kebaikan untuk dia. Kalau masih ada ahli warisnya yang bisa kita kembalikan kepadanya harta yang kita zolimi dari hartanya, kembalikan. Kalau masih ada ahli warisnya, karena itu bukan haknya kita, walau dia sudah mati. Walau dia sudah meninggal dunia, maka itu harta dia yang ada pada kita, yang harus kita keluarkan. Walau akhirnya kita keluarkan kepada ahli warisnya, yang berhak untuk mewarisi harta itu dari dia. Lakukan kebaikan untuknya setelah kita zolimi. Bagaimana cara melakukan kebaikan kepadanya? Bervariasi. Bagaimana kalau dia hidup? Bukankah dia suka kalau kita berbuat baik kepada anak dan keturunannya? Maka berbuat baik kepada anak dan keturunannya. Bagaimana kalau dia hidup? Bukankah kita suka kita
memuji dia di hadapan di belakang dia, namun kepada orang lain kita puji, sebut-sebut kebaikannya, bukankah itu disukai oleh manusia? Lakukan itu. Bukankah dia suka ketika dia hidup kita mendoakan kebaikan untuknya agar dia diampuni dosanya, dapat kebaikan dari Allah, curahan kebaikan dari Allah, doakan itu untuknya. Artinya apa? Balas keburukan yang pernah kita lakukan kepadanya dengan apa? Dengan kebaikan. Allahu a'lam. Di dalam sholat wajib atau sholat sunat, bolehkah bacaan surat pendeknya dipotong? Misalnya surat Al-Fajr dibaca 10 ayat pertama, kemudian setengahnya lagi di rakaat kedua. Boleh. Tidak jadi masalah. Wallahu ta'ala alam. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah membaca surat At-Tur dalam sholat maghrib dibagi dua. Pernah membaca surat At-Tur di sholat maghrib dibagi dua. Setengahnya di rakaat yang pertama dan setengahnya lagi di rakaat yang kedua. Wallahu alam. Kata para ulama bahwa ketika kita membaca ayat di dalam Al-Quran, dalam sholat, maka tidak ada kewajiban satu surat harus selesai. Namun, sebagian mereka mengingatkan, sebagian ulama mengingatkan bahwa surat terpendek di dalam Al-Quran adalah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Itu surat terpendek dalam Al-Quran. Lalu mereka mengingatkan begini, kalau ingin membaca Al-Quran di dalam sholat, walaupun surat yang dipotong, jangan potongannya lebih pendek dari surat Al-Kautsar. Jangan potongannya lebih pendek dari surat Al-Kautsar. Contoh, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Enggak boleh. Jadi jangan potongannya lebih pendek daripada Al-Kautsar. Hamim wal kitabil mubin, Allahu Akbar. Jangan. Itu lebih pendek dari surat Al-Kautsar. Itu dari satu sisi. Sisi yang lain, lengkapkan maknanya. Kalau ingin memotong, lengkapkan maknanya. Dan untuk melengkapkan makna itu tentu yang akan diajak berbicara adalah orang-orang yang mengerti maknanya. Lengkapkan maknanya dulu, baru ruku. Kalau tidak sempurna satu surat. Nah, ketika kita sholat di belakang imam-imam kaum muslimin yang sekarang ini yang tidak mengerti makna Al-Quran, kadang-kadang dia berhenti di makna yang salah. Kadang-kadang dia berhenti di makna yang salah. Dan itu kelemahan karena membaca Al-Quran dan tidak mengerti makna daripada Al-Quran. Ustadz, kalau sholat tarawih di rumah lebih afdol di mana daripada sholat di masjid bersama imam? Bagi wanita, bagi wanita, saya seorang perempuan. Kalau sholat yang wajib saja lebih afdol di rumah bagi seorang perempuan, apalagi sholat sunat. Apalagi sholat sunat. Maka soal keafdolan, Nabi tidak membedakan antara wajib dan sunat untuk perempuan. Untuk perempuan Nabi tidak bedakan. Nabi mengatakan sholat kalian wahai wanita di rumah kalian lebih afdol daripada sholat kalian di masjid ini. Nabi tidak membedakan sholat wajib atau sholat sunat.
Maka bagi wanita lebih afdal baginya sholat di rumahnya. Ustaz, saya tidak hafal Al-Quran, saya tidak bisa sholat panjang seperti imam yang hafal Al-Quran di masjid. Bisa sholat dengan membaca Al-Quran. Sambil pegang Al-Quran, baca boleh. Wallahu a'lam. Ustaz, apa maksud daripada hadis kedudukan manusia di dalam surga adalah akhir bacaan Al-Qur'annya di dunia? Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa ketika penduduk surga masuk surga, Allah mengatakan, bacalah Al-Quran itu sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sebagaimana engkau membacanya di dunia. Dan tempatmu di surga di akhir bacaan yang engkau baca. Maka manusia membaca Al-Quran sebagaimana mereka membacanya di dunia. Dan Allah mentakdirkan pada setiap manusia akhir bacaannya ketika di surga itu. Akhir bacaannya ketika di surga itu. Dan ketika sudah berhenti dia membaca, itulah tempat dia di surga Allah. Sambil dia membaca, sambil dia naik ke atas. Karena surga itu ke atas. Dan neraka ke bawah. Surga darajat, tangga naik ke atas. Dan neraka darakat, tangga yang turunnya ke bawah. Maka sambil membaca, Allah jadikan manusia itu naik terus sambil membaca Al-Quran. Ketika dia sudah berhenti, berarti itu tempatnya di surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau kita tidak diperbolehkan untuk menisbatkan nama anak angkat kepada kita, harus memakai nama orang tua kandungnya. Bagaimana kalau dalam surat kakak atau undangan pesta memakai nama orang tua angkatnya? Nggak boleh, itu yang nggak boleh. Itu yang namanya menisbatkan. Baik dalam pembicaraan harian, baik dalam penulisan apa saja. Kita tahu bukan itu ayahnya, maka tidak boleh kita memakai itu sebagai ayahnya, nggak boleh. Apalagi dalam KK, dalam KTP dan yang lainnya. Kalau seandainya ada dan kita pernah melakukannya, taubat dan rubah. Karena dilarang dalam agama kita menisbatkan seorang manusia kepada ayah palsu. Ayah angkat itu ayah palsu. Bukan ayahnya. Maka diharamkan dalam syariat, bahkan haramnya itu bersangatan. Karena di dalamnya ada laknat. Kalau laknat itu artinya keharamannya itu lebih dahsyat. Maka dilarang menisbatkan seseorang kepada yang bukan ayah aslinya. Dalam segala hal. Baik di dalam pemanggilan nama, panggilan sehari-hari, dalam apapun. Termasuk dalam, apalagi di dalam data diri yang seperti yang ditanyakan tadi. Di dalam data diri seperti yang ditanyakan tadi. Maka semuanya dilarang. Apapun penisbatan kepada selain ayah asli. Kalau tidak tahu ayah aslinya, sudah panggil namanya saja. Tak perlu harus dicantumkan nama orang tuanya. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha mempelajari Al-Quran dan mengambil ilmu daripada Al-Quran dan mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan. Dan inilah dia apa yang sedang kita kerjakan di Masjid Al-Hijrah, di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Kota Pekanbaru. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat bisa menyaksikan panitia pembangunan terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan lantai 1 ruang utama sholat. Di antaranya adalah pemasangan granit untuk lantai sholat, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan dinding dan ornamennya, dan juga targetnya adalah pemasangan AC untuk kenyamanan sholat. Dan ini semua dikerjakan secara serentak. Para tukang benar-benar bekerja dengan berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan dalam hari yang tidak seberapa lagi menuju bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Ana sekarang berada di rooftop bahagian paling atas daripada Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah, seperti yang antum bisa saksikan kaum muslimin dan muslimat, bahwa tinggal sekitar 40 atau 45% lagi insyaallah taala pekerjaan pengecoran rooftop untuk lantai paling akhir daripada Masjid Al-Hijrah. Dan ini juga menjadi sebuah progres yang harus kita kejarkan juga besertaan dengan progres lantai 1 untuk penggunaan bulan Ramadan. Mari ma'asyarul muslimin dan muslimat, bangun kejayaan agama kita melalui tempat-tempat majelis ilmu di mana kaum muslimin dan muslimat menimba ilmu agama, belajar ilmu agama dan menyebarkannya ke permukaan bumi. Dan yakinlah bahwa orang yang menunjukkan manusia jalan kebaikan, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang memudahkan untuk saudaranya hal-hal yang berhubungan dengan apapun, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan untuknya dunia dan akhirat. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat. Mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir. Panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah. Menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal. Audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info masjid. Mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah. Memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua terangkum dalam satu genggaman. Asil App, asli dan dari hati. بسم الله الرحمن الرحيم
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما